Cerita diawali dengan memperkenalkan seorang tokoh antagonis utama yang berjuluk Big Bull. Ini bebangusnya diketahui dia merupakan seorang gembong mafia lintas benua yang mengendalikan dinasti kriminalnya dari luar negeri demi membuktikan dirinya merupakan sosok mafia paling berkuasa, kejam, dan ambisius. Big Bull mendatangi markas kelompok mafia asal Tiongkok yang dalam sekejap menjadi luluh lantah lewat aksi kebrutalannya. Di balik semua tentang si Big Bull ini, ada sebuah fakta tersembunyi di mana terungkap bahwa ia didiagnosis menderita tumor otak yang konon tidak mungkin untuk bisa disembuhkan. Bahkan, si Big Bull ini divonis akan mati dalam beberapa bulan ke depan. Bicara soal panggilan dari malaikat maut, Big Bull yang sudah memiliki segalanya masih saja berambisi bisa hidup 1000 tahun lagi. Bukan apa-apa, terlalu banyak hasrat keserakahan duniawi yang masih belum tersalurkan, sehingga tidak heran jika dia tetap berusaha untuk menghindari kematian walau bagaimanapun caranya. I don't want to die. Nenu yelagena batakali. Lewat bantuan sang ajudan yang bernama kita sebut saja Yuli, maka diundanglah seorang ilmuwan jenius bernama Thomas untuk sebuah program immortality atau keabadian, di mana rencananya adalah mentransfer memori atau memindahkan seluruh kesadaran, ingatan, dan kecerdasan si Big Bull ke dalam tubuh orang lain, yang dengan cara inilah dia akan punya harapan untuk bisa bertahan selamanya. Fantastic. I like this idea. Meski The Barusan masih dalam tahap eksperimen yang berisiko menelan biaya sangat besar hingga bisa mengorbankan banyak nyawa, apapun itu, Big Bull yang sudah sangat terobsesi pun meminta Thomas segera mempraktekkan percobaannya, tetapi dengan fakta bahwa otak manusia biasa tidak mampu menampung beban kapasitas memori yang Big Bull miliki, puluhan objek percobaan pun dinyatakan tewas karena mengalami pendarahan otak. Namun sejalan dengan itu, Thomas menemukan catatan tentang sebuah eksperimen ilegal di India beberapa tahun lalu, bahwasannya ada satu pria yang berhasil selamat setelah ditanamkan sebuah chip eksternal pada bagian otak belakangnya. Beralih ke tempat lain saat sekelompok preman bersenjata berhasil menghentikan sebuah truk berisi puluhan karung uang yang hendak dicuri. Ternyata sosok bertopeng di balik aksi pencurian tersebut adalah pria hasil percobaan yang dimaksud. Dia bernama Sankar. Dengan tingkat kepercayaan diri ala-ala anak jalanan, Sankar pun perlahan keluar dari truknya dan meski sudah diberitahu jika uang yang dicurinya ini adalah milik Big Bull, Sankar sama sekali tidak merasa takut, apalagi sampai mengendorkan niat perlawanannya. Yang ada, dia malah semakin brutal dan berhasil menumbangkan personil musuh satu persatu. Berlokasi di sebuah terminal bajai, Sankar yang sedang ditemani sahabatnya bernama kita sebut saja Rahul, dia terdiam sejenak saat melihat kedatangan seorang penumpang cantik bernama Zanat, di mana tujuan kedatangannya sendiri adalah menjadi bagian dari tim keamanan di sebuah kasino milik Big Bull, yang pada malam harinya Yuli beserta timnya pun mendatangi kasino tersebut demi memastikan bahwa Sankar adalah pria yang sedang mereka cari. Madam. Oh salah ya. Sempat akan menjebak Sankar dengan segelas whisky yang sudah dicampur cairan obat bius, Yuli tampak begitu kesal karena Sankar malah memecahkan gelasnya. Sedangkan di sisi lain, Big Bull yang sudah mulai khawatir dengan nasibnya pun mengancam akan menghabisi Thomas jikalau rencana eksperimen ini sampai gagal dilakukan.
Selang beberapa saat kemudian, aksi pencurian uang milik Big Bull kembali terjadi, di mana Janat yang mengaku kewalahan dan tidak sanggup untuk menghentikannya pun dipecat dari tim pengamanan dari Big Bull sendiri karena dianggap telah bersekongkol dengan cara meloloskan Sangkar dari aksi pencurian tersebut. Sampai sejauh ini, rupanya Janat belum mengenali siapa Sangkar yang sebenarnya hingga pada aksi pencurian yang ketiga kali di mana Sangkar dibuat tak percaya saat melihat kehadiran Janat di lokasi. Entah misi apa yang sedang dijalankan, namun yang jelas, Janat sendiri tidak menyadari jika Sangkar berada tepat pada posisi dia bersembunyi. Setelah terbukti bahwa ternyata mereka sefrekuensi, yakni sama-sama sedang menargetkan uangnya, Sangkar yang sejak awal berusaha mendekati Janat pun seperti mendapat peluang emas dan berhasil meraih keinginannya. Tanpa sadar, Yuli CS telah diperintahkan oleh Big Bull untuk segera membawa Sangkar bagaimanapun caranya, dan inilah yang terjadi. Dalam waktu singkat, Sangkar yang sudah berada di sebuah laboratorium dan sebagai orang yang pernah dijadikan subjek sebuah eksperimen, tentu saja Sangkar menolak untuk kembali mengalami hal serupa. Namun hal itu sama sekali tidak menghentikan ambisi Big Bull yang kemudian datang dan memerintahkan Thomas agar memulai aksinya tersebut. Dengan menggunakan prosedur copy paste, maka 3000 terabyte data dari otak Big Bull semuanya ditransfer ke dalam chip yang ditanam dalam otak Sangkar. Menurut teori yang Thomas yakini, butuh waktu 4 hari untuk menyelesaikan proses transfer ini hingga memori Sangkar benar-benar kosong dan kemudian digantikan oleh kesadaran Big Bull sepenuhnya. Tak sabar ingin segera memastikan hasilnya, Big Bull yang tampak sangat optimis meminta Thomas agar selalu memberikan laporan perkembangannya. Namun sesaat setelah Big Bull beranjak pergi meninggalkan lab tersebut, rupanya aktivitas ilegal ini sudah terendus oleh Badan Penanganan Kejahatan Internasional India yang datang langsung melakukan aksi penggerebekan. Demi mendapatkan Big Bull yang notabene merupakan buronan internasional paling dicari, sang komandan yang mengetahui jika Sangkar memiliki ingatan tentang Big Bull pun meminta anak buahnya untuk segera diamankan. Namun naas, sebuah hadangan ekstra brutal datang dari Yuli CS yang dengan mudahnya melumpuhkan mereka dengan hitungan detik saja. Sementara untuk Sangkar sendiri, berhubung baru hari pertama pasca transfer memori dilakukan dan faktanya memori Sangkar terlalu kuat untuk dihilangkan, maka tidak heran jika yang terjadi justru adalah fenomena kepribadian ganda, yakni gabungan antara ingatan Sangkar sang preman jalanan dan ingatan Big Bull sebagai gembong mafia yang keduanya muncul secara bergantian. Tepat ketika memori Big Bull yang muncul, Sangkar mulai mengalami sebuah kilas balik yang di mana ia melihat potongan dari bayangan masa lalu Big Bull, yang mana di sini terungkaplah sebuah fakta bahwa ternyata Big Bull adalah orang yang harus bertanggung jawab langsung atas kematian ibunya beberapa tahun yang lalu. Menyadari bahwa orang yang telah lama dicari-cari kini berada dalam kepalanya sendiri, Sangkar pun merasakan betapa hasrat dendamnya kian meledak-ledak. Tapi di sisi lain, dia juga harus ekstra waspada karena Big Bull memegang kendali atas fungsi saraf otak Sangkar lewat chip tersebut. Pada fase ini, Sangkar terjebak di antara harus memilih kata hatinya atau mengikuti perintah sebagaimana ingatan Big Bull, hingga akhirnya terjadi sebuah reaksi hebat di mana Sangkar benar-benar kehilangan kendali. Bahkan, mobil yang sedang ia kemudikan pun meluncur bebas ke dasar laut. Yakin jika Sangkar masih hidup, pencarian pun terus dilakukan, termasuk dengan menggeledah rumah kediamannya. Hal ini sekaligus menggambarkan betapa Big Bull menganggap Sangkar sebagai ancaman serius. Bagaimana tidak, Sangkar salah satunya orang yang kini mengetahui semua rahasia kejahatannya, tak terkecuali kode akses terhadap beberapa akun penting miliknya. బాస్ వాడు వాడి గర్ల్ ఫ్రెండ్ కనిపించట్లేదు
వాడెక్కడున్నా పట్టుకో. Berlokasi di pinggir pantai, Janat dan Samsul lekas menemukan Sangkar yang berhasil selamat dari insiden semalam. Setelah memberitahu mereka terkait apa yang telah Big Bull lakukan terhadap dirinya, tiba-tiba ingatan Sangkar mengalami transisi ke masa lalu, lebih tepatnya saat Big Bull berusaha menghabisi Sangkar beserta ibunya karena dianggap akan membocorkan aksi pembunuhan yang Big Bull lakukan terhadap ayahnya sendiri. Pada momentum yang sama, Sangkar pun teringat saat ia bersama sang ibu yang dikira sudah meninggal, sengaja ditaruh di atas rel kereta dengan tujuan untuk menghilangkan barang bukti. Namun Big Bull tidak menyadari bahwa Sangkar ternyata masih hidup dan berhasil selamat dari perbuatannya tersebut. Maka dari itu terungkaplah bahwa aksi pencurian yang Sangkar lakukan selama ini adalah semata-mata sebagai dari rencana balas dendam. Bahkan pada posisi dia seperti yang sekarang ini, Sangkar berjanji akan menuntaskan rencana itu sebelum ingatan Big Bull mengambil alih otaknya secara menyeluruh. Merasa khawatir dengan kondisi Sangkar saat ini, Janat langsung menghubungi sang komandan intelijen untuk segera datang menemuinya. Tak lama, Sangkar pun dibawa ke sebuah ruangan rahasia di mana sang komandan berusaha menggali informasi terkait apa yang sedang direncanakan Big Bull di balik eksperimen tersebut. Technically, you've arrested a guy called Smart Shankar. Alih-alih bersedia memberikan keterangan, Sangkar yang sedang berada di bawah kendali otak Big Bull justru berniat mengakhiri hidupnya sendiri. Beruntung, ingatan Sangkar kembali pulih sebagaimana kesadaran dia yang seutuhnya, sehingga Pak Komandan bisa meminta bantuan Sangkar supaya memanfaatkan memori Big Bull yang tertanam dalam otaknya demi keperluan penyelidikan. Cooperate చేయి బంగారం బంగారం. Di saat yang sama di tempat lain di mana Yuli CS berhasil menangkap Janat dan membawanya ke hadapan Big Bull, usut punya usut, rupanya Big Bull telah mengetahui siapa Janat yang sebenarnya. Bukan hanya seorang pecatan anggota tim pengamanan klub malam yang kini mengaku sebagai pacar Sangkar, melainkan dia adalah seorang agen mata-mata utusan sang komandan guna menyelidiki aliran uang dalam berbagai bisnis haram yang Big Bull jalankan selama ini. Pan masala, gutka, and bookie betting, narcotics, etc. Belum sempat menginterogasi Janat lebih jauh, Big Bull keburu dikejutkan oleh sebuah notifikasi pada ponselnya bahwa saat ini Sangkar telah mengakses akun rekeningnya di bank Swiss sekaligus merubah kode sandinya. Tak ingin uang tabungannya sebanyak 120 miliar dolar lenyap begitu saja, Big Bull pun berjanji akan menyerahkan Janat di suatu tempat ditukar dengan kode sandi baru tersebut. Sir, Mama Ramantundu, poyan kinda grenade gucodampa. Merasa bahwa ini adalah momen yang sangat tepat untuk balas dendam, Sangkar bergegas menuju tempat yang telah ditentukan. Namun di tengah perjalanan terjadi sebuah perdebatan ketika sang komandan menentang keras rencana Sangkar karena dia mempunyai tujuan akan menangani kejahatan Big Bull lewat jalur hukum. Tanpa sadar, hal itu telah merangsang ingatan Big Bull untuk kembali menguasai otak Sangkar, dan inilah yang terjadi. Karena tidak tahan dengan perlakuan Sangkar yang bahkan sempat akan menghabisinya, Pak Komandan pun terpaksa keluar dari mobil dan membiarkan Sangkar pergi menemui Big Bull sendirian. Tiba di sebuah gedung kosong, Big Bull langsung mempertanyakan kode sandi rekeningnya dengan menjadikan Janat sebagai sandera. Namun ketika kedatangan Sangkar seolah-olah tidak mengenali Janat, bahkan meminta agar dihabisi saja. Saat itu pula Big Bull merasa jika Sangkar sedang tidak berada dalam kesadaran dirinya. Setelah dicecar dengan beberapa pertanyaan terkait peristiwa di masa lalu, dan Sangkar berhasil menjawabnya dengan benar, Big Bull tak segan-segan menyanjung kehebatan Thomas. Bukan tanpa alasan, keberhasilan eksperimen ini secara tidak langsung telah membuka pintu menuju kejahatan besar di masa depan. This is unbelievable. వీరాన్ని కరెక్టే చెప్పేస్తున్నాడు. Ternyata Big Bull telah menyusun rencana untuk menciptakan perang saudara antara India Utara dan India Selatan, yang bila waktu krisis itu terjadi, Big Bull dapat dengan mudah menyelundupkan senjata ilegal dan narkoba bagi para warga di kedua negara bagian tersebut. Now I can live forever. నువ్వే నా లెగసీ కంటిన్యూ చేయాలి. Merasa sudah sangat yakin jika Sangkar adalah sosok pengemban amanah atau pewaris tongkat estafet kejahatannya, tanpa ragu lagi, Big Bull langsung memerintahkan Yuli untuk melimpahkan semua asetnya kepada Sangkar. Kekacauan seperti yang telah direncanakan pun terjadi.
హ్యాష్ ట్యాగ్ వైరల్ అవుతుంది సార్. Menanggapi situasi yang tengah bergejolak di lapangan, sang komandan menarik kesimpulan bahwa Big Bull pasti terlibat di balik semua ini. Namun berkat keberanian Janat yang sampai rela mengambil resiko besar dalam sebuah aksi penyamaran, Sangkar pun berhasil dilumpuhkan untuk kemudian diamankan sementara waktu di kantor kepolisian terdekat. Sementara Janat dan Samsul menghadap kepala kantor sambil menunggu dijemput oleh Pak Komandan, Sangkar sendiri tampak sedang berada di ruangan lain saat seorang perempuan parubaya yang ditahan atas tuduhan pencurian mendapat perlakuan kasar dari salah satu petugas, sehingga Sangkar yang tersengaja menyaksikan hal itu pun seketika tergerak kesadaran hatinya dan ya, ternyata nama perempuan itu telah mengingatkan Sangkar pada nama dari mendiang ibunya, yaitu Pocama. Maka tak heran jika Sangkar kemudian menyasar petugas naas ini sebagai orang pertama yang menjadi bulan-bulanan kemarahannya. Selesai dengan kejadian di kantor polisi barusan, Pocama dibawa mereka pergi dan berhenti di sebuah tempat makan di mana Sangkar memperlakukan dia layaknya terhadap seorang ibu, bahkan meminta agar Pocama bersedia untuk selalu menemaninya. Terlepas dari kondisi pasca dilakukan transfer memori yang Sangkar sendiri merasa telah dibuat hampir gila, dia tidak akan pernah bisa melupakan detik-detik kematian sang ibu. Dalam hal ini, Sangkar bersumpah akan menuntut balas terhadap Big Bull atas perbuatan jahatnya tersebut. Meski saat kesadaran otaknya kembali diambil alih, Sangkar lebih cenderung mementingkan perintah dari Big Bull tanpa memperdulikan siapapun yang sedang bersamanya. చల్. Saat Sangkar meluncur pergi untuk menemui Big Bull itulah, rupanya Pocama nekat mengikuti Sangkar dengan cara nangkyal di buntut mobilnya. Begitu sampai di dalam markas, di mana puluhan peti senjata ilegal sudah siap dikirim ke negara bagian yang tengah bersengketa. Namun tiba-tiba Pocama muncul di tengah-tengah mereka dan mau tidak mau harus dikeluarkan secara paksa. Chal, puto. Dirasa sudah aman dari pihak luar yang tidak berkepentingan, Big Bull pun bersiap melakukan transfer uang lewat kode sandi baru yang dibuat oleh Sangkar tersebut. Padahal ternyata Janat dan Samsul diam-diam sudah berada di sana, disusul oleh Pak Komandan bersama pasukannya yang datang untuk sebuah aksi penggerbegan. Tepat saat baku tembak berlangsung, Janat sendiri menyelinap masuk ke dalam ruangan komputer pribadi milik Big Bull. Janat yang tadi sempat mendengar Sangkar saat menyebutkan kode sandinya dengan mudah mengakses akun rekening milik Big Bull sekaligus mentransfer semua uangnya tanpa menyisakan angka saldo 1% pun. Fuck! Situasi ini benar-benar membuat Big Bull sangat murka. Itulah kenapa ia langsung menunjuk Yuli untuk segera mengatasinya, berharap bisa melumpuhkan Janat dalam waktu singkat. Yuli yang naas justru malah berhasil ditumbangkan lebih dahulu. బెట్లే. Menariknya, Sangkar yang masih belum lepas dari kendali pikiran Big Bull pun sekonyong-konyong menyerang Janat dan terus memburunya hingga di sebuah tempat di mana ribuan orang telah melakukan ritual pemujaan. Melihat Pak Komandan yang ternyata sudah berada di sana, Sangkar pun lantas menembaknya saat itu juga. Sambil meringis kesakitan, Pak Komandan berupaya membantu memulihkan kembali ingatan Sangkar yang terus menganggap Big Bull sebagai saudara dengan menjelaskan sebuah rahasia yang selama ini disembunyikan, bahwasannya Sangkarlah yang meminta badan intelijen untuk membujuk Big Bull agar pulang ke India. Alih-alih berhasil memulihkan ingatan Sangkar, situasi justru semakin tegang tatkala Big Bull datang dan mendesak komandan agar menjelaskan perkataannya barusan. Karena tak punya pilihan lain, maka akhirnya Pak Komandan pun mengungkap secara detail rahasia tersebut. Ternyata vonis tumor otak yang diderita oleh Big Bull tidak lain dan tiada bukan hanya sebuah rekayasa cerdas yang digagas oleh Sangkar, bukan hanya demi untuk balas dendam, melainkan karena data kriminal yang berhasil dicuri lewat memori Big Bull yang telah ditransfer itulah, kini sang komandan memiliki bukti kuat untuk meruntuhkan dinasti kejahatan Big Bull hingga ke akar-akarnya. శంకర్ అవరా కన్ఫ్యూజ్ చేయమాక.
Dengan fakta bahwa sebenarnya Big Bull tidak memiliki gangguan otak sama sekali, ia merasa cukup lega karena secara medis masih berpeluang untuk hidup lebih lama. Tapi di sisi lain, Sangkar tetap harus membayar mahal atas semua tipu daya yang dilakukan terhadap dirinya. Meski sempat ada gangguan dari Janat dan Pochama, Big Bull yang kini sangat berambisi untuk menghabisi nyawa Sangkar pun berkali-kali menembakkan shotgun tepat mengenai tubuhnya. Pada saat keadaan Sangkar dan Pochama sama-sama tergeletak itulah, muncul bayangan masa lalu Sangkar saat detik-detik menjelang kematian sang ibunda, yang mana hal ini sekaligus menjadi tanda bahwa ingatan dan kesadarannya sudah kembali ke semula sehingga ya, laksana amukan Dewa Siwa yang sedang murka, Sangkar bangkit dan menyerang semua antek-antek si Big Bull, di mana tajamnya Trisula lekas menghujam, sekaligus memutus urat nyawa satu persatu dari mereka. Hingga saat tinggal Big Bull saja yang tersisa, Sangkar tampak semakin percaya diri lewat dukungan Janat dan Pochama, serta demi persatuan India Utara dan Selatan yang selama ini tak akan pernah terpisahkan, maka hasrat balas dendam atas kematian sang ibu pun dapat terbalaskan. Tamat ending yang sangat membagongkan. Saya John mewakili jajaran direksi IQ7 yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat berpuasa, sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.